Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di majelis ilmu. Teman-teman terus semangat. Ustazah selalu berdoa semoga kita semua diberikan rahmat, kesehatan, umur yang barokah, serta ilmu yang bermanfaat yang kelak akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah senang sekali pada pagi hari ini karena dapat menyapa antum lewat BSI kita pagi hari ini. Kita sama-sama belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa, di mana doa itu merupakan senjata kaum muslim, di mana di dalam ajaran agama Islam itu apabila ada sesuatu, mengalami sesuatu, itu tidak melawan dengan kekerasan kecuali dia telah menghinakan atau merugikan kita, dan kita boleh membalasnya. Tapi doa itu merupakan senjata bagi orang kaum muslim, karena dengan doa apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan, itu kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, kita diciptakan sebagai manusia, itu kita pasti butuh perlindungan dan kita pasti menemui permasalahan di dalam kehidupan. Nah, jadi kita bercerita, memohon, mengadu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Namun beliau tetap rajin berdoa, sampai dikisahkan bahwa kaki beliau itu sampai bengkak karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Beliau melaksanakan sholat sunnah, beliau selalu memohonkan ampunan untuk hambanya, umat beliau, walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau sudah memohonkan ampunan kepada Allah terhadap umatnya. Nah, kita sangat beruntung, kita sangat disayangi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita sangat beruntung menjadi umat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita renungkan, apakah sudah maksimal apa yang ibadah kita? Apakah kita selama ini melakukannya dengan bermalas-malasan, menunda-nunda? Nah, itu kita harus introspeksi diri, ya. Kita hanya manusia lemah, manusia yang kecil, dan setiap kehidupan kita itu kita pasti butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak suatu ketika, misalkan teman-teman lagi mengalami suatu kejadian,
Dan itu teman-teman seperti tertolong seperti itu. Nah, itu apa? Itu bisa jadi itu doa teman-teman yang dikabulkan. Doa teman-teman yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa jadi itu adalah doa dari orang tua antum. Maka dari itu antum berbakti ya kepada kedua orang tua, karena doa orang tua itu didengar oleh langit. Ya, doa orang tua itu mustajab. Maka dari itu saling mendoakan. Antum mendoakan Umi dan Abi. Abi juga mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, ya. Orang yang Allah juga sangat menyukai mata orang manusia itu yang menangis memohon ampun kepada Allah. Misalkan hari ini ibadahnya kurang, atau hari ini melakukan kesalahan, lalu ia bertobat, dan Allah sangat menyukai itu. Misalkan kita bersosialisasi dengan orang dan kita melakukan mengucapkan kesalahan yang tidak kita sengaja, ya, kita juga memohon maaf, ya, berdoa kepada Allah, mohon ampunan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini, suatu hal apa yang ingin kita harapkan di dalam hati kita, berdoa, dan jangan lelah untuk berdoa. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya selesai berdoa itu dengan tidak membawa apa yang dia inginkan. Tentu Allah punya jalannya, tentu Allah mempunyai jalan yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi doa itu dikabulkan, dan bisa jadi doa itu kelak dikabulkan di akhirat, ya, untuk kita. Dan Allah sangat menyukai manusia, hambanya yang memohon ampunan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada makhluk Allah, karena makhluk lainnya itu juga makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi jangan bergantung kepada makhluk lain. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk kebaikan diri antum, kebaikan kedua orang tua, keluarga dekat, teman-teman, seluruh kaum muslim dan muslimin dimanapun berada. Kita harus bersatu, kita berdoa, ya, karena kita jangan lelah untuk terus berdoa dan mengharap teguh di dalam hati kita. Kita berharap, kita memohon dengan kesungguhan. Insya Allah doa kita akan berbuah manis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya cara, punya jalannya sendiri untuk apa yang terbaik buat buat hambanya, ya. Allah mempunyai jalan yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi yang kita ingini itu, misalkan kita menginginkan sesuatu, Allah tidak kabulkan. Lantas itu teman-teman jangan marah, ya. Nah, teman-teman jangan berburuk sangka, karena Allah lebih tahu daripada kita apa yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu, ya. Nah, jadi kita harus ikhlas menjalani kehidupan ini, harus berada pada jalan yang lurus, tidak belok-belok, jalan kita lurus, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan tenang dan damai, karena di dunia ini merupakan persinggahan saja, nak. Kelak kita kekal akan berada di akhirat, ya. Nah, maka itu gunakanlah sisa-sisa waktu yang ada. Kita hidup dengan penuh
fasilitas yang ada ya, yang sudah Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita itu harus menggunakannya dengan bijak ya, harus menggunakannya dengan wajib, dengan baik ya, tidak menyia-nyiakan apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita, dan kelak itu semua akan dipertanggungjawabkan ya. Nah ingat pesan Ustadzah, mungkin ini yang dapat Ustadzah sampaikan. Salah dan hilaf Ustadzah mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.